seorang pewakif mewakafkan harta benda miliknya, ini akan dijamin meskipun sudah meninggal. Inilah perlindungan hukum wakaf. Apa kabar Indonesia? Selamat datang Anda, smart listeners dan juga sahabat Ziswaf di dalam podcast KG Radio Network bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kabar Anda di hari ini? Kita tahu ya bahwa negara Indonesia yang masyarakat yang mayoritas beragama Muslim ini pastinya selalu aware terhadap pengetahuan-pengetahuan apalagi yang berbau tentang agama Islam. Nah, masyarakat Indonesia juga ditetapkan smart listeners dan juga sahabat Ziswaf sebagai masyarakat yang paling dermawan di dunia. Nah, menghadapi hal ini tentu tercermin ya dari bagaimana kita masyarakat Indonesia ini saling membantu gitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan di hari ini dalam episode potensi wakaf di Indonesia masih kita akan membahas tentang keuangan sosial di dalam Islam yaitu wakaf ya. Dan hari ini saya sudah terhubung bersama dengan Dr. Zainuri SAG MHum. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Pengamanan Aset Wakaf. Kita akan gali sebenarnya wakaf ini apa, kemudian potensinya bagaimana di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Apa Sehat? kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, nah kita mau berbicara tentang potensi wakaf di Indonesia, Pak Zainuri. Kita tahu ya bahwa kita mengenal ada zakat, infak, sedekah gitu, terus juga ada wakaf gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya pergi melihat di pinggir-pinggir jalan suka tanah ini tanah wakaf gitu. Ini sering sekali gitu didengar Pak Zainuri. Tapi apakah kita benar-benar tahu sebenarnya apa itu wakaf? Nah, mungkin Pak Zainuri bisa menjelaskan nih. Sebenarnya wakaf itu apa sih gitu? Secara karena kita masyarakat awam harus lebih tahu gitu ya seputar wakaf ini. Silakan Pak Zainuri. Baik, jadi kalau kedengaran wakaf ini kayaknya sudah nggak asing lagi ya. Nggak asing, mulai Islam masuk ini sudah ada wakaf. Dari Sabang sampai Merauke aset tetap wakaf. Banyak sekali kita temuin dan kita rasakan semua ya. Jadi maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya pemerintah itu hadir dan produk-produk peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara rinci keterkaitan perwakafan di negara kita. Maka bisa didefinisikan wakaf itu apa sih sebenarnya? Pertama yaitu ada suatu perkembangan ketika kita mendefinisikan wakaf. Di Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, ini sudah berbicara masalah wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang kita lihat diperuntukkan untuk produktif, untuk kuburan, untuk masjid, musola, madrasah, dan lain sebagainya. Secara fisik kita jumpain tiap langkah kita keluar dari rumah, bisa dibilang itu adalah wakaf kan gitu. Jadi masyarakat penasaran wakaf itu apa sih sebenarnya kan gitu. Nah, ketika kita melihat dan kita merasakan bahkan kita di dalamnya, kita sekolah di madrasah, banyak yang alas haknya itu adalah wakaf. Nah, maka ada beberapa perkembangan yang memang kita saat ini menyaksikan ya, baik itu di media massa maupun program-program wakaf uang, cash wakaf link sukuk dan lain sebagainya. Sehingga sudah paslah definisi wakaf yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangan yaitu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan atau keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Jadi yang namanya diperuntukkan itu adalah mauquf alaih. Ya. Bisa untuk
dalam hal tertentu, pada intinya adalah untuk kepentingan umum. Ini satu garis besar yang harus kita pahamin semua. Oke, berarti keywordnya di situ ya Pak Zainuri. Ada tujuannya adalah untuk kepentingan umum gitu ya, yang diberikan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Cuman proses dalam dokumen perwakafan itu harus dilalui sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Supaya apa? Ketika nanti memberdayakan tanah-tanah wakaf atau aset wakaf, selain tanah misalnya wakaf uang, hak cipta, hak merek, dan lain sebagainya, ini ada jaminan hukum, kepastian hukum. Sehingga apa yang menjadi tujuan wakaf itu, seorang pewakif mewakafkan harta benda miliknya, ini akan dijamin meskipun sudah meninggal. Inilah perlindungan hukum wakaf. Baik. Jadi pemerintah hadir di sana untuk bagaimana melindungi itu semua ya Pak Zainuri, agar tidak ada penyelewengan, kemudian jelas gitu semua regulasinya dan juga jangka waktunya. Oke, kita beralih kepada perkembangan wakaf di Indonesia Pak Zainuri. Dari dulu sampai dengan sekarang, apakah ada perkembangan terhadap wakaf ini? Berbicara perkembangan perwakafan, ini sangat luar biasa. Itu dibuktikan dengan satu perkembangan regulasi. Karena regulasi merupakan satu norma yang harus kita taatin semua. Pertama, memang wakaf itu belum ditetapkan dalam regulasi dalam arti hukum positif. Itu sebelum tahun 60. Tetapi ada beberapa keputusan-keputusan, instruksi, dan lain sebagainya. Sejak zaman Belanda pun, itu wakaf sudah ada. Dan itu sudah diperhatikan pemerintah Belanda. Akan tetapi perkembangan hukum positif kita terkait perlindungan harta benda wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu sudah ada perlindungan wakaf. Nah, ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77. Nah, inilah berbicara wakaf tanah khusus dari perlindungan wakaf tanah, implementasi dari tindak lanjut Undang-Undang UU PA tahun 60 itu, ini adalah merupakan satu kebanggaan kita semua. Karena secara administrasi perlindungan hukum, kepastian hukum, wakaf ini dilindungi negara dan dikembangkan sesuai dengan akta ikrar wakafnya. Nah, ketika tahun 77 PP itu kan perkembangan wakaf luar biasa, tidak hanya wakaf tanah. Lahirlah Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, ini wakaf bisa digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, dan yang kedua wakaf benda bergerak selain tanah ya, selain uang, misalnya hak cipta, haki, hak merek, hak paten, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wakaf uang. Nah, inilah perkembangan perwakafan di Indonesia, sesungguhnya memberikan suatu perkembangan yang menggembirakan. Karena wakaf ini memang harus diberdayakan. Ketika tanah-tanah ini belum bisa diberdayakan secara maksimal, maka ketika ada wakaf uang, wakaf dan lain sebagainya, inilah menjadi perkembangan yang harus kita kembangkan, kita berikan sebuah perlindungan dan lain sebagainya, sehingga wakaf itu dirasakan kesejahteraan ya untuk umat semua. Tadi Pak Zainuri bilang bahwa wakaf ini harus diberdayakan ya. Kalau boleh tahu Pak Zainuri, sebenarnya di Indonesia ini potensinya sebesar apa sih terhadap wakaf ini? Potensi perwakafan di Indonesia jelas. Pertama, yaitu kesadaran umat Islam ya yang tinggi. Tadi Mbak mengatakan dermawan ya. Dermawan seluruh dunia gitu kan, bukan hanya se-Indonesia aja, sedunia kan gitu. Jadi wakaf ini mempunyai satu sejarah ya, ketika masuk di Indonesia itu memang dibuktikan kesadaran umat Islam itu tinggi.
Nah, bukti ini bisa dibuktikan secara fisik, bukan hanya laporan statistik saja kan. Misalnya wakaf ini dan lain sebagainya, fisiknya ada. Dari Sabang sampai Merauke bisa dilihat dan bisa didatangin kalau ada kesempatan. Ini wakaf untuk apa dan lain sebagainya. Ya, itu satu ya. Kesadaran umat Islam sangat tinggi. Nah, kesadaran umat Islam sangat tinggi ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Terbukti regulasi secara update ya, secara berkelanjutan perkembangan perwakafan di Indonesia ini dilindungi peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Nah, kesadaran umat Islam tinggi, pemerintah dan masyarakat ini membangun pemahaman nilai-nilai kan gitu, nilai-nilai keagamaan khususnya hukum-hukum perwakafan di Indonesia. Jadi hukum positifnya sudah mengikat, hukum-hukum Islam menjadi dasar. Nah, untuk diimplementasikan dan ini tidak menyalahin hukum-hukum positif, maka inilah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ini mendukung bahwa perwakafan ini potensinya luar biasa. Yang kedua, secara data, saya berbicara data yang ada di Siwak ya, data yang di Siwak kemarin saya ambil tanggal 27 September tahun 2021 itu sebanyak 414.442 lokasi dengan luasan 55.143.58 hektar. Jadi dari sekian data wakaf yang tidak bergerak berupa tanah, ini bisa diestimasi 10%-nya diantaranya memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Nah, dengan luasnya data wakaf itu, aset wakaf yang didata, masuk pendataan di Kementerian Agama, ini kan menunjukkan bahwa pengembangan perekonomian melalui wakaf ini adalah merupakan satu hal yang wajar. Satu hal yang harus kita tindak lanjutin dengan aset-aset yang dimiliki oleh wakaf itu. Yang selanjutnya itu pemanfaatan teknologi. Sekarang menjadi satu tren dan keharusan bahwa teknologi adalah salah satu pendukung bagaimana fundraising wakaf yang melalui mekanisme peraturan perundang-undangan terlindungin semua apa yang menjadi kehendak pewakif dan lain sebagainya. Ini bisa mediasi atau di media oleh perkembangan teknologi sebagai media untuk mempermudah bagaimana, tapi tidak meninggalkan dokumen-dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ini adanya peraturan perundang-undangan mulai dari yang saya sebutkan tadi sampai kepada peraturan pemerintah sampai ada PP-nya 42, terus PP 25, belum lagi peraturan dirjen, keputusan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka memberdayakan perwakafan, memberikan perlindungan, kepastian dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin juga dalam hal ini untuk menggali potensi yang kita punya juga tidak bisa kita kesampingkan terkait literasi wakaf. Memang dalam penelitian, dalam survei yang pernah dilakukan Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia ini masih rendah literasi, pemahaman dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman atau literasi tentu harus ada beberapa program-program yang harus dijalankan kan gitu. Ya, jadi jangka menengahnya bagaimana, jangka panjangnya, jangka pendek bagaimana, harus kita lakukan beberapa kajian-kajian untuk mendukung itu semua. Mungkin itu yang salah satunya atau beberapa faktor mengapa potensi wakaf di Indonesia ini begitu besarnya dan harus kita lakukan pemberdayaannya. Gitu, Mbak. Baik, Pak Zainuri. Oke, kita tahu bahwa potensinya sangat besar dan juga banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya untuk meningkatkan literasi wakaf itu agar masyarakat itu semakin teredukasi dan juga semakin tahu bagaimana wakaf ini sebenarnya dijalankan, kemudian wakaf ini juga bagaimana bisa dimanfaatkan. Begitu ya, Pak Zainuri?
Baik, betul Mbak. Betul. Baik, Pak Zainuri, tapi waktu kita terbatas, mungkin kita akan bisa melanjutkan di sesi selanjutnya ya, dan episode-episode selanjutnya seputar potensi wakaf ini, Pak Zainuri. Dan kita harus pamit undur diri. Sekian perbincangan dari kami bersama dengan Dr. Zainuri SAG MHum. Beliau adalah Kepala Sub Direktorat Pengamanan Aset Wakaf. Terima kasih banyak ya Pak Zainuri. Baik. Dan kami pamit undur diri smart listeners dan juga sahabat Ziswaf. Saksikan dan juga dengarkan podcast-podcast kami lainnya bersama dengan episode-episode lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.